Assalamualaikum teman-teman. Setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati Isra Mi'raj. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Nah, untuk tahu jawabannya, ayo kita nonton videoku berikut ini. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan videoku yang berikutnya. Isra Mi'raj. Bunda, minggu depan di sekolah akan ada acara peringatan Isra Mi'raj. Iya Bun, kata Bu Guru, nanti Dedek mau baca puisi tentang Nabi Muhammad. Kalau Aka nanti sholawatan sama teman-teman Aka. Masya Allah, luar biasanya anak-anak Bunda. Bunda, Isra Mi'raj itu apa sih? Isra Mi'raj, baik Bunda jelaskan ya. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan satu malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Isra Mi'raj merupakan mukjizat besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab perjalanan malam ini sangatlah mustahil untuk dilakukan oleh manusia lainnya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem, Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha atau akhir dari langit ketujuh. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Rasulullah menerima perintah sholat wajib 5 waktu bagi umat Islam. Subhanallah, sungguh menakjubkan. Perjalanan Isra Mi'raj tersebut terjadi hanya dalam satu malam. Kisah Isra Mi'raj diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa perjalanan Nabi Muhammad bisa begitu cepat? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu kendaraan apa, Bunda? Buruk adalah seekor hewan dari surga
yang memiliki kecepatan sangat cepat. Kecepatannya melebihi kecepatan kilat. Buruk adalah hewan yang menyerupai kuda, memiliki bulu berwarna putih, tubuhnya panjang, memiliki 4 kaki, tingginya melebihi keledai dan lebih kecil daripada bagal, yaitu hewan persilangan antara kuda dan keledai. Bunda, Isra Mi'raj itu kapan terjadinya? Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi atau tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun tersebut merupakan tahun Amul Husni atau tahun kesedihan bagi Rasulullah, karena saat itu Rasulullah tengah bersedih lantaran kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Rasulullah diberi hadiah perjalanan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, ceritain dong kisah lengkapnya perjalanan Isra Mi'raj. Iya Bunda, Dede juga mau dengar cerita lengkapnya. Iya Bunda, ayo ceritain. Oke, baik anak-anak Bunda, dengarkan ya. Pada malam 27 Rajab, saat Rasulullah berada di dekat Ka'bah, datanglah malaikat Jibril dengan membawa buruk. Setelah membangunkan Rasulullah, malaikat Jibril lalu membawa Rasulullah ke sumur Jam-Jam. Disinilah malaikat Jibril mengeluarkan hati Rasulullah lalu membersihkannya dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril melakukan perjalanan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, Rasulullah singgah di beberapa tempat dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat pertama yang disinggahi oleh Rasulullah yaitu kota Yatsrib atau kota Madinah, yaitu tempat Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Mekah. Tempat yang kedua yaitu kota Madian, di mana kota ini adalah tempat persembunyian Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh tentara Firaun. Tempat yang ketiga yaitu Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina, tempat di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat keempat yang disinggahi oleh Rasulullah saat Isra Mi'raj yaitu kota Bethlehem yang terletak di Palestina, yaitu kota tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Berikut adalah peta perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril berangkat dari Masjidil Haram, kemudian menuju ke kota Madinah. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke kota Madian.
Setelah dari kota Madian, Rasulullah bersama malaikat Jibril singgah di Gunung Sinai. Setelah itu, lanjut mengunjungi kota Bethlehem. Kemudian, sampailah di kota terakhir dalam perjalanan Isra ini, yaitu Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat burak di pintu masjid. Kemudian Rasulullah disambut oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mereka agar bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu, mereka sholat berjamaah dengan Rasulullah sebagai imamnya. Seusai sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit menuju ke langit ketujuh. Dalam perjalanan ke langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi di setiap lapisan langit hingga ke langit ketujuh. Pada langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Adam Alaihi Salam. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Yahya Alaihi Salam dan juga Nabi Isa Alaihi Salam. Di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Sedangkan di langit kelima, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan di langit keenam, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah naik hingga ke ujung langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon bidara yang merupakan batas akhir alam semesta. Dalam perjalanan terakhir ini, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Juga diperlihatkan kembali bentuk asli malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, Rasulullah kemudian turun untuk kembali ke bumi. Namun, ketika sampai di langit ke-6, Rasulullah kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kemudian mengusulkan agar Rasulullah meminta keringanan jumlah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha untuk memohon keringanan jumlah sholat 50 waktu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perintah sholat menjadi 5 waktu dalam satu hari untuk Rasulullah dan umatnya. Setelah itu Rasulullah kembali ke bumi ke tempat semula, yaitu di dekat Ka'bah di kota Mekah. Subhanallah, sungguh menakjubkan perjalanan Isra Mi'raj tersebut.
Iya betul, disinilah hikmahnya kita harus yakin pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasanya, tidak ada yang mustahil untuk terjadi.